5, 4, 3, 2, 1, go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Satu Jalur. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga teman-teman semua dalam keadaan kondisi sehat walafiat. Amin. Ya, di channel dan di video gua yang kedua ini gue lagi nggak pakai GL100 gua karena si Linggar Jati itu lagi pengen dimanja dia, jadi belum bisa dibawa. Dan jadi gua kali ini bawa kuda besi dari keluarga Yamaha RX King tahun 96. Buat pencinta dua tak biasanya motor ini dicari-cari nih. Dan alhamdulillah dari pertama dapet kondisinya udah lumayan bagus, tinggal diragat-ragat sedikit doang sih kemarin ini. Karena dari spionnya kemarin nggak ori, ada beberapa part yang nggak ori yang sekarang sudah diganti ke orisinilnya. Oh ya teman-teman, di video blog gue kali ini gue sekalian mau main ke rumah teman gue karena tadi dia nge-WhatsApp buat datang main ke rumahnya. Dan ya udah, sekarang gue sudah di posisi perjalanan ke rumahnya di daerah Pejaten sih sekarang. Rumah temen gue itu di daerah Jagakarsa. Sekalian aja teman-teman, gue mau membahas sedikit 3 faktor penyebab kecelakaan. Sebenarnya banyak juga sih faktor-faktor penyebab kecelakaan, tapi menurut gua faktor yang paling utama itu ada 3. Yang pertama itu menurut gua adalah faktor manusianya. Faktor manusia menurut gua tuh sangat berpengaruh banget tuh teman-teman. Karena motor nggak bisa dibawa, kendaraan nggak bisa dibawa tanpa manusianya. Jadi ya kita sebagai pengendara harus paham betul sama peraturan-peraturan di jalan raya, harus aware sama diri kita sendiri. Karena biasanya dari faktor manusia itu pengetahuan sih yang utama. Biasanya orang-orang tuh sering banget nyepelein karena maaf bukan pengetahuannya kurang juga sih, karena mungkin ya ada berbagai macam alasan sih sebenarnya. Tapi pengetahuan juga menjadi bagian yang penting buat para pengendara. Pengetahuan rambu lalu lintas, pengetahuan tentang kendaraannya sendiri, terus juga pengalaman itu menurut gue penting sih, karena kan pengalaman yang bisa membawa gue sekarang ini mengendarai kendaraan sebenarnya. Karena kan kita awalnya belajar bisa
terus dan lama-lama terbiasa, dan kebiasaan itu menimbulkan pengalaman sih biasanya. Terus juga dari pengalaman, kesehatan tubuh kita, kesehatan jasmani dan rohani sangat penting sih menurut gue. Ntar teman-teman, nah tuh ada bocah yang nggak pakai helm, naik motor sama temennya, disetut terus sepeda tanpa menggunakan safety gear. Mungkin bagi dia ya nggak penting, mungkin juga pengetahuannya ada, cuman dia menyepelekan, jadi ya kayak gitu. Padahal kalau terjadi kecelakaan, dia juga pasti yang repot ya kan. Itu sih teman-teman, faktor manusia itu sangat penting, mulai dari pengetahuan, pengalaman, kesehatan saat berkendara juga sangat penting. Karena biasanya kalau orang yang nggak sehat tuh, atau orang yang kurang enak badan, itu pikirannya jadi kemana-mana, jadi kurang fokus tuh bawa kendaraan. Jadi yang ditakutkan dari kurangnya fokus itu malah menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan seperti kecelakaan, malah lebih fatal ya kan. Makanya teman-teman sebisa mungkin kalau lagi kurang enak badan, ya lebih baik minta dibonceng dulu lah, jangan terlalu memaksakan. Kita sendiri kan sebenarnya yang tahu kondisi fisik kita tuh kayak gimana, kita sendiri yang bisa nilai. Ya sekarang gue udah di daerah TB Simatupang, mau memasuki Cilandak. Riding pakai 2 tak tuh punya kesan tersendiri sih kalau menurut gue, apalagi motor tua gini ya kan. Karena tiap motor juga punya karakteristik yang berbeda-beda. Jadi naik 2 tak riding tuh ya teman-teman bisa nyobain sendiri lah. Nah ini kita ketemu lagi nih sama yang tadi. Berarti dia tadi motong jalan tuh di Cilandak 2. Nah itu tambah bahaya lagi kan, gak pakai safety gear, gak mematuhi peraturan lalu lintas. Itu tuh apalagi buat pencinta 2 tak, kalau nggak bawa 2 tak tuh rasanya gimana gitu, karena udah tahu dari segi handlingnya, dari segi torsi dan tenaganya. Coba beralih ke 4 tak pasti ya rasanya kayak kurang move on aja gitu. Ya sekarang Jakarta juga sudah mau memasuki masa transisi PSBB. Tadi gue baru lihat beritanya. Semoga makin hari makin kesini virus-virus corona itu makin menghilang, dan semoga semua dari kita, teman-teman semua, diberi kesehatan tanpa kekurangan sesuatu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Nah itu tadi teman-teman. Jadi dari 3 faktor penyebab kecelakaan itu, yang pertama itu faktor manusianya sendiri, dan yang kedua faktor penyebab kecelakaan kalau menurut gua tuh faktor dari kendaraannya teman-teman. Nah kendaraan ini layak jalan atau enggak, karena kan standar kendaraan layak jalan tuh yang pertama pasti nih
ada rodanya. Karena kan kalau nggak ada rodanya pasti itu kendaraan nggak bisa jalan juga ya kan. Jadi itu teman-teman, jadi standarisasi dari kendaraan tuh harus diperhatikan juga. Standarisasi dari kendaraan harus diperhatikan, part-part dari kendaraan harus diperhatikan, layak jalan atau enggak. Kondisinya nggak harus prima sih, tapi ya layak jalan gitu kok. Ya teman-teman sendiri pasti tahu lah, karena kan ini tunggangan teman-teman juga. Teman-teman yang tahu kondisinya layak dipakai untuk dikendarai atau enggak gitu kan. Nah yang paling penting juga sebelum jalan tuh dicek rem-remnya. Takutnya remnya blong atau remnya kurang pakem, teman-teman main asal tarik gas aja ya kan, tahu-tahu nggak ada remnya, bisa menyebabkan kecelakaan malah. Itu teman-teman. Makanya ya minimal banget 1 bulan sekali lah kendaraan yang kita pakai tuh kita cek tuh kondisinya tuh, supaya kondisinya masih bisa terus untuk layak jalan dan masa pakainya bisa panjang gitu kan. Ya kayak motor yang gue pakai ini, dia keluaran tahun 96. Kalau nggak dirawat-rawat pasti udah urak-urakan kondisinya. Masa pakainya juga jadi pendek gitu. Coba kalau kita hitung 96 ke 2020 berapa tahun? Hampir 24 tahun kan. Tapi kondisinya masih prima, masih enak dipakai jalan. Gitu. Makanya kondisi dari kendaraan kita ya kita yang tahu, jadi kita yang harus menjaga juga ya. Karena faktor kendaraan itu salah satu faktor yang bisa menyebabkan kecelakaan. Ban kita botak, rem kita pakem, pas ngerem rosot gitu kan, jatuh tiba-tiba. Nah itu kan jadi celaka akhirnya. Makanya harus selalu dicek kondisinya. Itu menurut gue teman-teman. Dari 3 faktor itu, yang pertama faktor manusia, yang kedua faktor kendaraan. Nah yang ketiga menurut gue tuh faktor lingkungan teman-teman. Karena nggak menafikan juga si lingkungan mendukung kita untuk berkendara. Jalanannya bagus atau enggak, lampu penerangannya terang atau enggak, itu juga jadi faktor. Riding yang nyaman pasti jalanannya bagus, lampu penerangannya cukup. Lampu penerangan jalan di sini teman-teman. Makanya faktor lingkungan tuh sangat berpengaruh menurut gua, karena faktor lingkungan juga bisa menyebabkan kecelakaan teman-teman. Nah faktor
lingkungan ini juga nggak cuma dari kondisi jalan atau kondisi lampu penerangan, tapi juga dari pengendara di sekitar kita. Contohnya nih, kayak mobil di depan gua tiba-tiba ngerem mendadak. Karena dia ngerem mendadak, jeda waktu antara dia ngerem dan kita ngerem itu dekat kan gitu kan. Nah itu bisa terjadi crash, bisa terjadi kecelakaan. Nah di situ juga yang menimbulkan bahaya nggak cuma dari kontur jalan dan lampu penerangan, tapi juga dari pengguna jalan lain. Gitu teman-teman. Jadi 3 faktor penyebab kecelakaan kalau menurut gua itu teman-teman. Yang pertama faktor manusianya, yang kedua faktor lingkungan, yang kedua faktor kendaraan, dan yang ketiga faktor lingkungan. Itu teman-teman yang kita harus perhatikan. Tapi pasti banyak sih orang yang bilang kecelakaan itu takdir. Oh enggak juga kalau menurut gua, karena masa depan itu harus kita persiapkan. Paradigma kecelakaan itu takdir sebenarnya harus kita kurangi. Pola pikir kita tuh harus bagus, karena kan tujuan utama berkendara selamat sampai tujuan. Gitu teman-teman. Tapi kayaknya nih gue kelewatan dah gang rumah temen gue. Harus putar balik kayaknya. Tadi di belakang. Terbalik dulu sebentar. Soalnya dia gang Manggis tuh tadi kayak di belakang sebelum turunan Herman Susilo, yang ada taman di sebelah kiri itu tadi. Kalau lurus terus rumah mekanik gua tuh ada di sana. Jadi itu sih teman-teman, paradigma kita tuh kalau berkendara juga harus dimajukan sedikit ke depan. Kita harus mempersiapkan hal-hal yang buruk, karena kan kita harus melakukan hal yang terbaik dan mempersiapkan hal yang terburuk. Gitu sih teman-teman kalau menurut gua. Ya mungkin itu aja sih teman-teman dari video blog gue yang kedua ini. Gue membahas itu sekalian jalan ke rumah temen gue ya kan, di Jalan Manggis. Nanti di depan udah mau sampai. Ya kalau teman-teman merasa video gue ini bermanfaat, boleh di like dan di komen, di subscribe juga boleh, di share juga boleh. Lagi kalau ada kritik dan saran, masukan, bisa teman-teman sampaikan di kolom komentar. Ya semoga video ini bermanfaat juga buat yang lainnya ya kan. Kita sharing-sharing di sini. Oke, semoga teman-teman nyaman denger suara gua yang agak-agak grenyek-grenyek pastinya, dan juga teman-teman nyaman lihat video gua yang gua ambil malam. Takutnya nanti pecah nih videonya. Jadi gitu ya teman-teman, gua pamit. Tetap nonton video di channel Satu Jalur, semoga ada manfaat yang bisa diambil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.